Pilihan politik Sandra Dewi ikut dibongkar lantaran suami terjerat kasus korupsi. Ternyata pendukung paslon 01. Dikabarkan dari News Nasional. Waduh, pendemo Jokowi luar biasa ini ya. Kita dengarkan sama-sama ya. Rakyat Indonesia harus tetap semangat mengawal konstitusi, menjaga demokrasi, menghajar para koruptor, hancurkan Jokowi. Hancurkan Jokowi. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita hari ini mengundang semua kawan-kawan kita dalam kondisi yang sedang hujan deras tadi maupun tadi siang juga kita berkumpul, semuanya meminta agar kepada seluruh rakyat Indonesia benar-benar memperhatikan situasi perkembangan persidangan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Persidangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi adalah potret miniatur daripada hak angket yang ada di PR. Oh gitu. Karena kalau kita melihat persidangan itu satu persatu, kecurangan-kecurangan, kesalahan-kesalahan KPU, kesalahan-kesalahan Bawaslu, pelanggaran-pelanggaran kode etik moral dan pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya mulai terungkap satu persatu, saudara-saudara. Betul tidak? Maka dari itu kepada seluruh Indonesia kita sengaja datang ke sini mengajak kepada seluruh aktivis untuk datang di sini. Kita ngabuburit, kita sambil menunggu buka puasa, ya kan, kita bisa saling diskusi dan berkomunikasi untuk dapat nanti selanjutnya akan bisa menerapkan langkah-langkah strategis pergerakan perlawanan rakyat Indonesia dalam menjaga konstitusi. Hari ini Mahkamah Konstitusi kita ada di sini meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak lagi menjadi mahkamah kalkulator. Mahkamah kalkulator. Apalagi ikut-ikutan menjadi maling kecurangan. Maling kecurangan. Seperti yang dilakukan oleh rezim Jokowi dalam cawe-cawenya dalam pemilu ini. Luar biasa ya, menuduh Presiden Jokowi cawe-cawe ya. Dan katanya sebagai rezim jahat katanya. Terlalu vulgar sudah kelihatan kecurangan ini. Maka judul spanduk hari ini adalah Panggung Demokrasi, Suara Rakyat meminta kepada 8 pendekar hukum Indonesia ini. Ada 8, tegakkan keadilan walau langit akan runtuh, karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi di Republik ini, saudara-saudara. Rakyat yang mana, Bu? Rakyat yang mana? Aduh. Rakyat yang kalah, rakyat ya pendukung Anies begitu ya. Aduh, kasihan dong. Ini pesan rakyat Indonesia agar mereka, para 8 hakim ini yang kita anggap hari ini dapat menjadi pendekar hukum, mampu menegakkan konstitusi, mampu mengembalikan kedaulatan rakyat, mampu menjaga amanah konstitusi, juga mampu menjadi hakim jujur dan adil. Karena kenapa? Karena ada satu hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman. Ada iparnya siapa? Ada iparnya siapa? Ada iparnya siapa? Ada iparnya Pak Jokowi. Sudah melakukan pelanggaran kode etik berat dan kemarin mendapatkan peringatan tertulis lagi dari Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Belum daripada itu, hari ini sedang dihebohkan kasus korupsi dari antek-antek Jokowi 271 triliun. Ini kurang ajar. Lu tahu nggak 271 triliun itu? 271 triliun itu sama dengan 271 miliar. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau 271 triliun itu yang kemarin yang ngetop itu Sandra Dewi dan Harvey Muiz itu yang makan, nikah di Disneyland, belanja di Eropa, berobat di Singapura, ternyata maling uang di Indonesia
Ini harus dihukum berat, saudara-saudara. Kurang aja. Apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Itu koruptor sendiri, tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Dan dia bukan ante-antenya Pak Jokowi. Kenapa yang dituduh Pak Jokowi? Ini luar biasa ya. Kenapa? 271 triliun itu jika dibagi rata kepada seluruh rakyat Indonesia 285 juta orang, maka setiap orang dapat kebagian rata-rata 10 juta rupiah, saudara-saudara. Ngimpi. Tidak ada lagi kita dengar guru honorer tidak dapat THR. Tidak ada lagi kita dengar guru ribut memperjuangkan THR-nya berhadapan dengan pengusaha. Tidak kita lihat lagi orang-orang ojol-ojol tidak kebagian THR. Semuanya kebagian THR 10 juta orang per orang. Jadi Anda bisa bayangkan kalau dalam satu kakak 4 orang, maka yang ada adalah 40-30 juta. Tidak pusing negara ini mikirin perselisihan tunjangan hari raya bagi kaum buruh dan pengusaha. Ini semua karena rezim Jokowi sudah gagal. Kita Yang korupsi bukan Jokowi. Kenapa yang Pak Jokowi disalahkan? Aneh, aduh. katakan rezim Jokowi sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Sudah menggelar pemilu curang, sudah laksanakan nepotisme. Hari ini korupsi juga makin merajalela. Maka dari itu Jokowi dalam kesempatan ini kita nyatakan sebagai musuh rakyat Indonesia. Karena tidak mampu mensejahterakan rakyat Indonesia, tidak mampu mencerdaskan rakyat Indonesia, tapi hanya mampu mencemaskan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Selalu disalahkan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi yang selalu disalahkan mengatasnamakan rakyat yang mana? Karena walau bagaimanapun 58% atau 96 juta penduduk Indonesia itu mendukung Pak Jokowi melalui Prabowo dan Gibran. Berarti ya kekurangannya itulah yang kalah, yang tidak mengakui pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mengatasnamakan rakyat, tetapi rakyat yang kalah pada Pilpres kemarin karena tidak puas. Namun demikian, apabila Anda tidak puas, Anda bisa melakukan pembelaan ataupun pengaduan ke Mahkamah Konstitusi, dan kita tunggu tanggal mainnya daripada Mahkamah Konstitusi untuk membutuhkan apa yang Anda gugat itu. Apabila Anda benar, maka gugatan itu dikabulkan, tetapi apabila tidak, maka gugatan Anda akan tidak dikabulkan. Segera kabar hari ini cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.